Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Tamu terhormat tiba. Bab 6681 sampai bab 6685. Saat Yechen berbicara, sebuah rencana telah terbentuk di benaknya. Saya sudah berada di sini selama ini di New York, jadi beberapa masalah harus diselesaikan secara menyeluruh. Karena keluarga Zhano telah memperluas tentakelnya ke Chinatown dan toko tempat Paman Zong bekerja keras selama beberapa dekade, jangan salahkan diri Anda sendiri karena bersikap kasar. Jadi, dia berkata kepada Qiang Zai, "Qiang Zai, gantilah pakaian koki ini dan ikut denganku." Qiang Zai melihat kelima anggota malaikat pembakaran dan bertanya dengan cepat, "Tuan Ye, apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana kalau aku bunuh mereka dulu, tembak mereka satu persatu? Jangan pernah buang-buang peluru." Kelima orang itu begitu ketakutan hingga menggigil. Mereka tidak pernah menyangka bahwa juru masak kecil yang diintimidasi oleh mereka sampai pada titik di mana dia bahkan tidak berani melakukannya. Kentut sekarang akan berbalut besi, aku ingin membunuh diriku berlima. Melihat ekspresi tegas Qiang Zai, Yechen tersenyum tipis dan berkata, "Masih terlalu dini untuk membunuh mereka sekarang. Biarkan Paman Zong dan Ni Dawei mengawasi mereka terlebih dahulu. Tidak akan terlambat untuk membunuh mereka setelah mereka menyelesaikan urusan mereka." Chen Zhaozong dengan cepat bertanya, "Guru, apa rencanamu? Apakah ada yang perlu Anda lakukan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak, Paman Zong. Setelah Qiang Zai dan saya pergi, Anda akan menutup toko dan menunggu di sini agar kami kembali. Jika ini selama periode ini, jika beberapa orang yang tidak terlihat datang mencari masalah, gunakan 5 orang ini sebagai sandera dan segera hubungi Kexin. Di New York, tidak ada yang tidak bisa ditangani Fei Kexin. Jangankan beberapa gangster, bahkan keluarga Zhano pun tidak ada apa-apanya di hadapan Fei Kexin." Tapi Ye Chen tidak ingin Fei Kexin maju membantu. Begitu dia melapor, masalah ini tidak akan terlalu menarik. Namun, Ye Chen juga tahu bahwa dia tidak mampu melakukan hal lain. Jika dia membawa Qiangxi menemui keluarga Zhano, dia harus waspada terhadap toko angsa panggang yang menjadi sasaran anggota malaikat pembakaran lainnya. Chen Zhaozong secara alami mengetahui niat Ye Chen dan mengangguk ringan. Marvin bertanya lagi kepada Ni Dawei, "Anda telah tinggal di New York selama bertahun-tahun. Tahukah Anda situasi spesifik keluarga Zhano? Misalnya, di mana mereka tinggal, berapa orang di sana, dan siapa nama keluarga tersebut, orang yang bertanggung jawab?" Ni Dawei berkata dengan cepat, "Keluarga Zhano tinggal di dekat Changdao. Ada Zhano Manor, mafia relatif makmur. Anggota keluarga langsung memiliki populasi yang besar. Saya memperkirakan setidaknya ada 30 atau 50 orang. Patriark saat ini dari keluarga Zhano adalah Antonio Zhano." "Oke." Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Chen Zhaozong, "Paman Zong, saya akan membawa Qiangxi ke Zhano Manor. Jika semuanya berjalan baik, saya akan kembali dalam 2 jam, kata Chen Zhaozong cepat. "Tuan,
hati-hati keluarga Zano dari Sisilia telah dominan di New York selama beberapa dekade. Keluarga ini telah menjadi anggota mafia selama beberapa generasi, dan kenang-kenangan keluarga yang mereka simpan selama beberapa dekade adalah senapan mesin ringan Thompson yang diproduksi selama Perang Dunia II. Dikatakan bahwa setelah Zano tua, yang bertanggung jawab atas keluarga Zano, menjual asetnya di Sisilia dan datang ke New York, dia secara bertahap membangun pijakan di dunia bawah tanah Amerika dengan senapan mesin ringan Thompson. Dan senapan mesin ringan yang dikenal dengan mesin tik Chicago itu menjadi warisan spiritual keluarga Zano konon hingga tahun 2020 lalu. Senapan mesin ringan ini digantung di posisi C di dinding aula utama Zano Manor hingga pemimpin generasi baru Zano memutuskan untuk membersihkan namanya. Dia melepaskan pistolnya dari dinding. Namun, melepas senjata ini bukan berarti keluarga Zano akan lepas tangan dari situasi tersebut. Sebaliknya, setelah mereka membagi semua bisnis ilegal tersebut dan memberikannya kepada geng-geng rompi di bawahnya yang sepertinya tidak memiliki hubungan dengan keluarga Zano, mereka diam-diam terus mempromosikan geng-geng tersebut untuk menaklukkan kota-kota di New York dan bahkan seluruh pantai timur. Untuk meningkatkan jumlah orang, lingkup pengaruh mereka telah meningkatkan pendapatan ilegal mereka secara komprehensif. Di permukaan, keluarga Zano, yang dipimpin oleh Antonio Zano, pemimpin generasi ini, berupaya semaksimal mungkin untuk membersihkan identitasnya dan mendekati kelas atas. Antonio Zano tahu betul bahwa semakin kuat kelas atas, semakin mereka membutuhkan alat seperti mafia. Namun, mereka munafik dan tidak mau bekerja sama dengan mafia secara terbuka. Artinya, jika sebuah keluarga mafia ingin mendapatkan dukungannya, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah membersihkan diri. Sederhananya, yang dibutuhkan kalangan atas saat ini bukanlah pispot memalukan yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Yang mereka butuhkan adalah toilet yang bisa diletakkan terbuka di dalam toilet, terang dan bersih, serta tidak berbau sama sekali. Mafia tradisional hanyalah pispot yang kotor dan bau. Jadi Antonio Zano sangat ingin memimpin keluarga Zano menyelesaikan transformasi dari pispot menjadi toilet. Saat ini, Antonio Zano sedang mengarahkan anggota keluarga dan orang-orang terdekatnya di manornya untuk menata manor tersebut secara megah. Hari ini, dia akan menerima tamu terhormat dari jauh di rumahnya. Untuk menyambut tamu terhormat ini, seluruh anggota keluarga Zano membereskan urusannya lebih awal dan bergegas pulang untuk mempersiapkannya. Tamu terhormat yang diundang kali ini sangat penting untuk perkembangan keluarga Zano selanjutnya. Jika kerjasama bisa tercapai, maka keluarga Zano akan naik ke level berikutnya. Di aula utama Zano Manor telah disiapkan meja makan besar sepanjang lebih dari 10 meter. Meja makan tersebut dihiasi dengan bunga-bunga yang diterbangkan dari Perancis, serta peralatan makan kristal terbaik dan peralatan makan logam. Antonio yang berusia 47 tahun memperhatikan para pelayan sibuk dan mengatur segalanya dengan tertib, dengan antisipasi tertulis di wajahnya. Saat ini, 7 atau 8 saudara laki-laki dan perempuannya, anak-anak mereka, dan pasangan dari anak-anak mereka semuanya sudah berpakaian dan siap, dan mereka semua maju ke depan untuk menyapa Antonio. Antonio sepenuhnya berperan sebagai seorang patriark,
dia menyapa semua orang dengan ramah dan sopan. Setelah hampir semua anggota keluarga dekat berbaris untuk menyapa, kecuali putrinya yang berusia 22 tahun, Antonio mau tidak mau bertanya kepada saudara laki-lakinya di sampingnya, "Marco, di mana Julia?" Marco Zano berkata dengan cepat, "Kakak, aku tidak melihat Julia sepanjang malam." Anak ini, Antonio berkata tidak puas, dia telah patuh sepanjang hidupnya. Mengapa dia harus melawanku kali ini? Tidakkah dia menyadari bahwa aku memberi betapa sempurna apakah kehidupan yang dia rencanakan? Marco Zano memuji, "Saudaraku, bagaimanapun juga, Julia masih muda dan kurang pengalaman sosial. Beri dia sedikit waktu lagi. Dia tidak hanya akan memahami niat baikmu, dia bahkan akan berterima kasih padamu." Ya, Antonio mengangguk sedikit. Lalu dia merapikan jas, kemeja, dan dasi kupu-kupunya, dan bertanya kepada Marco dengan sangat angkuh, "Bagaimana aku terlihat seperti sekarang? Apakah terlihat seperti The Godfather, perasaan, ya?" Tentu saja, Marco memuji, "Saudaraku, di seluruh Amerika Serikat, dan bahkan di seluruh Eropa dan Amerika, tidak ada yang lebih dekat dengan Marlon Brando selain Anda." Antonio mengangguk sedikit dan tersenyum dengan tenang. "Saya, Antonio Zano, pasti akan menjadi ayah baptis paling sukses dalam sejarah Sisilia." Pada saat ini, adik bungsu Antonio, Francisco, berlari mendekat dan berkata dengan hormat, "Saudaraku, pesawat tamu terhormat Anda telah mendarat di Bandara JFK, diperkirakan akan tiba dalam 40 menit, tiba di Manor." Bagus sekali, Antonio tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya dan berkata dengan lantang, "Tergantung malam ini apakah kita bisa naik ke level berikutnya." Setelah itu, dia dengan hati-hati merapikan miliknya sendiri. Dengan telapak tangannya gaya rambut, dia berkata, "Kalian terus awasi di sini, aku akan menemukan Julia." Bersambung.